Saya kira TMJ itu keluar ke media, bicara di press conference resmi dia yang keren itu dengan gagah berani dan akan lantang menyatakan, ya, sayalah yang bertanggung jawab, sayalah yang memerintahkan dokumen, saya siap dipenjara, saya siap digantung, saya siap macam-macam. Ternyata cuci tangan juga. Malah menyalahkan FAM, malah meminta semua orang yang ada di FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, bertanggung jawab. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibain, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, pada hari Sabtu siang, jam 3 waktu Malaysia, ya kira-kira jam 2 waktu Indonesia lah. Sabtu tanggal berapa ini? 25. 25 atau 20 berapa? Oktober 2025, saudara-saudara. TMJ, Tunku Mahkota Johor, Tuan Muda Johor, kira-kira seperti itulah. Putra Mahkota Kesultanan Johor yang menjadi patron, yang menjadi godfather, yang menjadi mastermind sepak bola Malaysia itu ya. TMJ ini akhirnya muncul ke media, dia menggelar konferensi pers, press conference, atau dalam istilah Malaysia adalah sidang media. Di kampungnya sana, di Johor sana, dia menggelar sidang media untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia. Skandal naturalisasi 7 pemain Malaysia, 7 pemain Latino yang diklaim memiliki darah Malaysia, lahir memiliki kakek, nenek atau nenek lahir di Malaysia, ternyata semuanya fake, semuanya palsu. Dan pemain-pemain ini dihukum 12 bulan. Nah, ini sekarang setelah ditunggu-tunggu ya, sebulan mungkin ya, 1 bulan, kira-kira 1 bulan lah, mungkin lebih atau kurang lebih segitulah. Itu ditunggu-tunggu komentarnya. Tadinya dia hanya komentar lewat ini, lewat Twitter, lewat X, dia menyalahkan ada konspirasi, ada macam-macam bla 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 ABCDE. Sekarang dia muncul mengeluarkan pernyataan resmi membahas tentang kasus ini saudara-saudara. Membahas tentang kasus ini, sayangnya saya kecewa berat nih. Penonton kecewa. Tidak seperti ekspektasi saya, tidak seperti harapan saya. Tadinya saya berpikir sebagai seorang calon raja, sebagai seorang yang hebat, yang kesatria, gentleman, dia akan keluar, dia akan membusungkan dada, dia akan mengatakan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap kasus ini. Sayalah yang bersalah, bebaskan yang lainnya tidak bersalah. Sayalah yang mastermind-nya, sayalah yang memerintahkan pemalsuan dokumen, sayalah yang tertipu misalnya dengan dokumen ini, saya yang pokoknya tanggung jawabnya kepada saya. Ternyata kagak saudara-saudara. Si calon sultan ini, putra mahkota ini ya tidak seperti seorang yang gentleman. Menurut saya tidak seorang yang kesatria, karena dalam sesi konferensi pers itu dia tidak mengakui itu, dia tidak mengatakan seperti yang keinginan saya yang bilang, oh ya ini tanggung jawab saya bla bla bla. Tidak, justru dia mengatakan bahwa FAM, Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia lah yang harus bertanggung jawab terhadap case ini, terhadap skandal ini, terhadap kasus ini. Aduh, kacau saudara. Walaupun dia juga mengakui bahwa Setiausaha Agung FAM, Setiausaha Agung itu apa ya? Ketua atau apalah? Presiden FAM mungkin ya maksudnya ya. Siapa itu Datuk siapalah itu. Itu seharusnya tidak dihukum. Tidak diskorsing atau apa gitu kata dia.
Walaupun dia meminta FAM bertanggung jawab semua gitu loh. Walaupun ya, dan dia juga mengatakan bahwa ya kalau hukuman FIFA ini tidak akan mungkin berubah. Paling-paling hukumannya berupa keringanan saja, hukumannya diringankan atau mungkin dendanya agak sedikit dikurangi. Ya, kayak begitu aja dia, tetapi yang menjadi pangkal permasalahannya, kasus utama itu, main pointnya, point of view-nya itu loh saudara-saudara. Topik utama dari ini adalah seharusnya ini, harapan saya tadi ya seharusnya TMJ langsung aja lah ngaku, oh ya saya bertanggung jawab, saya yang salah, selesai. Bahwa ini benar dia palsu, begini, ternyata enggak lah ya. Ternyata penampilan luar tidak mencerminkan isi di dalamnya. Tidak ada kesatrianya sama sekali, nggak ada. Gentleman-nya juga nggak ada. Sportivitasnya juga nggak ada. Tetap aja dia menyalahkan yang lainnya, menyalahkan FAM, minta FAM-nya yang bertanggung jawab. Padahal kan ya saudara-saudara ya, ini pasti ini semua orang juga sudah tahu lah ini rumor, baik rumor maupun bukan rumor, fakta menunjukkan bahwa ini naturalisasi Malaysia ini itu semuanya arsiteknya, itu datangnya, itu pertama kali dan yang mengurus itu semuanya adalah TMJ. Yang lebih mengherankan lagi, saudara, di Malaysia ini ya, saudara-saudara, apakah itu media atau pers khususnya lah, wartawannya atau netizennya lah, citizen jurnalisnya itu mungkin nggak ada satupun yang berani menyalahkan TMJ atas kasus ini. Untung, Anda beruntung, Pak. Anda beruntung, bro. Anda beruntung. TMJ ini beruntung. Tuanku Ismail atau siapalah itu namanya. Ya, Anda beruntung, Anda tinggal di Malaysia. Kalau Anda tinggal di Indonesia, udah habis Anda. Udah di Nepal kan. Anda beruntung sekali tinggal di Malaysia. Anda tidak tinggal di... Kalau tinggal di Indonesia, Anda sudah habis. Sudah diserbu, udah dikritik, udah dihujat, udah jadi bulan-bulanan oleh media di Indonesia, pers di Indonesia, udah menjadi bulan-bulanan netizen, udah jadi bahan omongan orang-orang, udah habis Anda. Tetapi ya Malaysia heran juga saya. Kenapa udah jelas-jelas dia dalangnya, dia yang menginisiasi itu, dia yang membawa pemain-pemain itu, dan ternyata pemain-pemain itu bermasalah. Kok nggak ada yang menyalahkan dia, nggak ada yang meminta pertanggungjawaban dia, nggak ada yang membicarakan soal orang ini. Itu kan bikin geleng-geleng kepala gitu ya. Apakah sebegitu patuhnya Malaysia terhadap raja? Bahkan seolah-olah raja itu melebihi nabi atau apa ya, saya nggak tahu lah. Mungkin bisa jadi agama baru tuh. Bisa jadi agama baru yang disembah nggak ada salahnya. Jadi dan juga saudara-saudara, pola pikir orang-orang di Malaysia itu seperti apa ya? Ya aneh lah, bagi saya aneh. Bagi saya orang Indonesia yang terbiasa melihat kritik, melihat orang pemikiran berpikir itu menurut saya cukup aneh juga. Nggak ada yang berani meminta TMJ bertanggung jawab, nggak ada yang menyenggol-nyenggol, menyentuh-nyentuh. Kenapa sih ini dari mana asalnya TMJ, kenapa bisa dapat ini, bagaimana ceritanya? Itu nggak ada sama sekali. Bahkan media-media investigasi pun nggak ada mereka melakukan itu. Bahkan netizennya itu juga seolah-olah apa kata daulat tuanku. Suruh masuk ke mulut buaya pun saya rasa juga orang-orang Malaysia ini akan masuk ke mulut buaya, saudara-saudara. Saudara, seperti halnya yang dikatakan TMJ, saudara. Saya juga sudah berkali-kali mengatakan kepada kawan-kawan di Malaysia, kalau untuk urusan naturalisasi ini 7 pemain ini, Anda nggak akan bisa lolos dari FIFA. Sudahlah, percaya sama saya. Bahkan TMJ kan dalam konferensi persnya dia juga mengakui itu kan, bahwa ya hukuman FIFA itu nggak akan bisa berubah. Sudah pasti minimal itu paling-paling hukumannya berubahnya ya hanya diringankan saja, misalnya 12 bulan jadi 10 bulan, atau denda misalnya 1 juta jadi 500. Begitu aja saudara-saudara. Jadi ya sudah, terima saja, mencoba terima saja, dan yang kenyataannya memang seperti itu memang salah. Dan sekarang yang harus dicari, kalian cari itu ya nggak tahu ya, aparat hukum di Malaysia juga pada gimana gitu ya. Kenapa SPRM, Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah, SPRM
Itu Malaysia ya, semacam Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti Corruption Malaysia itu ya, komite semacam, kenapa nggak bertindak juga? Harusnya kan dia bertindak. Ini karena ini pemalsuan identitas. Walaupun mereka selalu mengklaim bahwa sesuai dengan undang-undang Malaysia itu sah. Yang nggak tahu ya benar apa enggak, tetapi Malaysia punya undang-undang, ya FIFA punya undang-undang. Gitu saudara-saudara, Anda satu hari jadi apa ya, misalnya saya nggak tahu aturan di sana bagaimana, tetapi misalnya sehari Anda menetap di situ sudah bisa jadi warga negara Malaysia misalnya, itu belum tentu Anda nanti bisa ikut FIFA, pertandingan di FIFA, karena aturan FIFA kan sudah jelas. Kakek, nenek, ayah, ibu, atau bocah orang pemain itu sendiri yang lahir di situ. Kalau itu tidak terpenuhi, ya minimal Anda sudah tinggal atau menetap atau berada di sebuah negara tersebut minimal 5 tahun. Nah, itu clear, jelas, itu nggak perlu ada perdebatan ya. Yang sekarang perlu diperdebatkan ya Malaysia ini, ya saya komporin aja lah, kalian orang-orang Malaysia, wahai fans sepak bola Malaysia, wahai penyokong sepak bola Malaysia, wahai pendukung sepak bola Malaysia, ya berpikirlah kritis, berontaklah, apa istilahnya, membangkang. Kritik itu yang namanya TMJ. Kritik itu ya, kalau FAM mereka beraninya cuma ngeritik FAM, nggak berani ngeritik TMJ. Kritik itu TMJ, karena saya rasa kalian kritik TMJ juga nggak akan dihukum mati lah. Beda dengan Thailand. Kalau Thailand ngeritik raja, ngeritik keluarga kerajaan bisa langsung hukum mati. Tapi Malaysia saya rasa nggak kayak gitu. Tapi ya kritik saja lah, nggak usah takut. Yang bisa dipetik bagi Indonesia dari kasus TMJ ini adalah pemujaan berlebihan itu berbahaya, saudara-saudara. Makanya dalam konteks Indonesia ya, Anda bolehlah memuja-muja Erick Thohir, bolehlah memuja-muja Sintayong misalnya, tetapi jangan berlebihan. Sewajarnya saja, selogisnya saja. Kalau ternyata dipuja boleh, tetapi juga tidak bisa kita harus mengkritik. Itu penting, karena kritik itu seperti obat. Anda sakit, Anda dikasih obat. Obat itu rasanya pahit. Banyak obat yang pahit, walaupun ada obat yang manis ya. Tetapi kebanyakan pahit, dan pahitnya obat itu berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Jadi janganlah kita memuja sesuatu secara berlebihan. Karena dia juga manusia. Selama dia makan nasi, dia makan roti, dia makan soto, dia makan sayur, dia minum air, dia minum apapun itu, tetap dia sama atribut dia manusia. Nah, bukan nabi, bukan Tuhan. Ya bisa salah, dan bolehlah dikritik, gak usah takut. Jadi ini pelajaran berharga bagi Indonesia untuk kasus apapun. Apakah di sepak bola, pemimpin politik, pemimpin daerah, atau siapapun itu, ya jangan memuja dia terlalu berlebihan, karena itu berbahaya. Karena pujian itu pada hakikatnya adalah racun. Dia akan memudah orang terlena, dan ketika dia melakukan kesalahan, kita akan mencoba mendeny, membantah. Oh, dia nggak kayak begitu kok. Padahal kenyataannya kayak begitu. Ya, contohnya TMJ itulah. Walaupun sudah salah, nggak ada yang berani. Saudara-saudara, orang seperti Erick Thohir itu tetap juga harus kita kritik, walaupun kalau kita mau fair, kinerjanya juga bagus, kecuali kasus pelatih timnas ini. Kecuali kasus pemecatan Sintayong, saudara. Sebenarnya kerja Erick Thohir itu bagus, saudara-saudara. Baguslah pokoknya. Pemain naturalisasi didatangkan dengan fast food dengan cepat, saudara-saudara. Kemudian SEA Games kita dapat emas. Baguslah pokoknya, saudara-saudara. Kinerjanya bagus, kecuali yang satu ini. Tetapi bukan berarti tetap harus dikritik, saudara-saudara. Makanya saya heran juga ini ya. Saya amati ya di media, di TV, di YouTube itu jarang sekali ada pengamat-pengamat bola terkenal. Pengamat-pengamat bola populer, pengamat-pengamat bola mainstream yang berani mengkritik Sintayong, yang berani mengkritik Erick Thohir. Jarang sekali. Itu menurut saya salah. Hanya beberapa kontainer netizen pembuat YouTube yang anti mainstream aja ya, yang berani. Salah satunya komentator gadungan. Tetapi mayoritas itu saya lihat kayaknya nggak tahu ya, terlalu memuja-muja berlebihan. Jadi
Tetap saja saran saya tetap saja harus dikritik. Manusia itu tetap harus dikritik. Terlepas dari kelebihan kekurangan tetap harus dikritik. Kalau Anda nggak dikritik, Anda akan kerja asal-asalan. Anda akan merasa seperti dewa ya, seperti TMJ itulah. Seperti TMJ itulah, sejak bayi dia sudah dipuja-puja, dielu-elukan, apanya semua kentutnya dianggap bau harum dan macam-macam. Jadinya ya dia melakukan kesalahan, dia nggak sadar kalau dia salah. Itu jangan sampai terjadi dengan Indonesia. Jangan sampai terjadi dengan PSSI kita. Dari dulu itu, saudara-saudara, ketua umum PSSI itu ya sebenarnya sasaran kritik. Nurdin Halid, Agung Gumelar, Lanyala Mataliti, Johar Arifin Hussein, bahkan Iwan Bule, Edi Ramayadi, semuanya. Jadi ya tetap harus kita kritik, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor Bahru sampai Buenos Aires untuk menjemput Fagundo Gaces dan Rodrigo Holgado. Semuanya sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara, kita mengomentari sidang media, istilahnya di konferensi pers yang digelar oleh patronnya, godfather-nya Malaysian football, namanya TMJ, Tunku Mahkota Johor. Tunku Sapa Muda Johor Ibrahim, ya pokoknya putra mahkota Kesultanan Johor. Ini dia adalah godfather-nya ya. Kalau di Indonesia itu ya sekelas Erick Thohir lah, saudara-saudara. Walaupun dia tidak punya jabatan resmi di sepak bola Malaysia, tetapi orang ini dia diyakini oleh banyak orang sebagai otak, sebagai dalang, sebagai mastermind dari skandal naturalisasi 7 pemain Latin Malaysia yang baru saja mendapatkan hukuman FIFA, saudara-saudara. Dan ini TMJ akhirnya keluar, akhirnya berbicara kepada publik, menanggapi isu ini setelah sebulan lebih dia dicari-cari tuh. Dicari-cari nggak ngomong-ngomong, dan sekarang dia keluar. Sayangnya saudara-saudara, dalam sesi konferensi pers ini dia tidak seperti menyandang seperti namanya pangeran, calon raja, calon sultan. Itu kan harusnya kesatria, gentleman, keren lah, saudara-saudara. Bukan hanya pakaiannya saja, bukan hanya ininya janggutnya aja yang keren, tetapi harusnya kelakuannya, tingkah lakunya harusnya keren, kesatria, sportif. Ternyata tidak, saudara-saudara. Tadinya bayangan saya TMJ ini akan mengakui bahwa sayalah yang bertanggung jawab, sayalah yang menyuruh memalsukan dokumen, sayalah yang berada otak di balik kekisruan ini, saya memalukan negara saya memalukan keluarga saya, orang tua saya, bla 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 bla. Ternyata tidak. Penonton kecewa, saudara-saudara. Penonton kecewa karena dia tetap saja mengakui. Ya, dia mengakui bahwa ini nanti FIFA kemungkinan hukumannya tetap akan berlaku. Sulit untuk keluar dari hukuman dari FIFA. Paling ya hanya sedikit ada keringanan, dikurangi, bla 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 bla. Dia mengaku itu. Tetapi yang saya sayangkan adalah kenapa dia tidak gentleman mengakui bahwa dia dalangnya gitu loh. Otaknya tidak. Dia justru meminta semua FAM itu harus bertanggung jawab. Jadi pokoknya dia minta FAM yang bertanggung jawab, Football Association of Malaysia yang bertanggung jawab. Semuanya harus bertanggung jawab, bukan dia saja. Bahkan dia nggak ngaku harus bertanggung jawab ya. Dia minta FAM kan ini ya kocak lah, saudara-saudara. Karena ini kan semua orang juga tahu ini semua proyek dia, karena supaya pemain-pemain itu bisa main di Johor Darul Taksim. Tapi ya sudah, kita lihat aja perkembangannya nanti, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Kritik boleh, tetapi cerdas. Karena ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram,
ada di Facebook dan ada di mana? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang aktif. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!